Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan curahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Langkah konkret yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin untuk membuat orang yang ingin mencederai kaum muslimin dimanapun berada, dan utamanya saat ini adalah di Palestina itu, yaitu tentang strategi pemboikotan. Ini pernah dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap orang mukmin di zaman itu, yaitu di masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara ini adalah cara efektif untuk bagaimana kekuatan musuh itu bisa lemah melalui pemboikotan itu. Sebenarnya tidak perlu melobi untuk gencatan senjata dan seterusnya, tapi strategi pemboikotan itu adalah strategi yang sekali lagi sangat efektif. Sehingga kemudian misal kalau sekarang kita ingin membantu kaum muslimin yang ada di Palestina misalnya, ada yang punya niatan untuk langsung terjun ke sana sulit, lakukan pemboikotan, dan itu akan menjadi lemah dengan sendirinya. Nah, tentu di sini nanti tidak bicara masalah Palestina, tapi masalah kejadian yang pernah terjadi di masa itu. Bagaimana orang kafir Quraisy mampu membuat kaum muslimin itu menjadi lemah. Nah, ini coba kita lihat sekarang. Bani Hasyim dan Bani Muthalib ini lari kencang atau gimana ini? Oke. Nah, Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tekad Quraisy membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum padam saat itu. Lalu ditambah dengan beberapa orang yang saat itu menjadi kekuatan di kaum kafir Quraisy itu masuk Islam, termasuk Umar, termasuk Hamzah dan seterusnya itu, sehingga kaum kafir Quraisy semakin tidak berdaya dengan masuknya para tokoh yang dianggap sebagai kekuatan saat itu. Nah, maka kemudian harus ada langkah yang dilakukan oleh mereka, yaitu tentang pemboikotan. Pemboikotan itu akan sebuah strategi pemutusan tentang akses ekonomi yang itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Nah, oleh karena itu ini yang dilakukan, sehingga tekad Quraisy membunuh Nabi belum padam, bahkan bertekad merusak perlindungan Abu Thalib. Kan yang melindungi Muhammad SAW itu kan pamannya. Nah, itu juga dirusak. Bagaimana caranya Abu Thalib tidak melindungi Nabi? Sepakat secara terang-terangan untuk membunuh Rasulullah SAW, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, am abramu amron fa inna mubrimun.
Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami akan membalas tipu daya mereka. Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk siap melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu perlu paham bahwa saat itu ada sebuah kesepakatan dari Bani Hashim ini, apakah muslimnya dan kafirnya, untuk bagaimana caranya melindungi Nabi Muhammad. Yang kafir tetap memusuhi yang memang menjadi musuhnya itu. Tapi di antara mereka ada yang belum memeluk Islam tapi sudah sepakat untuk bagaimana Muhammad itu dilindungi. Saat itu bukan karena faktor agama yang dibawa oleh Muhammad, akan tetapi mereka lebih kepada bahwa sosok Muhammad ini adalah sosok penyejuk, sosok yang punya karakter, itu tidak merugikan yang lain menurut pandangan mereka. Di samping juga ada hubungan keluarga dan seterusnya. Nah, dengan kesepakatan itu, orang kafir Quraisy yang ingin menghabisi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menggebu-gebu, sehingga kemudian harus ada langkah konkret. Nah, Bani Hashim dan Bani Muthalib, muslim maupun kafir, sepakat siap melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Lahab membelot, walaupun keluarga terdekatnya. Dan Abu Lahab mendapat pujian Hindun binti Utbah karena pembelotannya itu. Nah ini, melihat konstelasi terakhir, yaitu kelompok yang sepakat itu, kafir Quraisy sepakat boikot dengan langkah ini: larangan menikah, jual beli, berteman, berkumpul, masuk rumah, berbicara, berdamai, berbelas kasih, hingga Nabi Muhammad SAW diserahkan untuk dibunuh. Artinya mereka memutus hubungan interaksi dengan keluarga besarnya, walaupun sebagian keluarga besarnya itu yang belum muslim pun sudah melindungi Muhammad SAW. Mungkin hitungan mereka dengan cara itu nanti orang muslim itu akan merasa terkerdilkan, sehingga kemudian larangan menikah di antara keluarga besarnya, kemudian jual beli pun dilarang, tidak boleh jual beli dengan kaum muslimin, berteman pun tidak boleh, berkumpul pun tidak boleh, masuk rumah mereka pun tidak boleh. Pokoknya sudah diputus saja hubungan semuanya. Berbicara pun tidak boleh, berdamai tidak boleh. Padahal sebenarnya kehidupan bermasyarakat walaupun beda akidah, itu yang terpenting adalah berdamai. Tapi tidak perlu ada perdamaian waktu itu, semboyannya begitu. Berbelas kasih pun tidak boleh, hingga Nabi SAW itu diserahkan dibunuh. Ya tentu langkah ini diharapkan kaum muslimin, kaum mukminin saat itu menjadi jerah. Lalu nanti bagaimana mereka itu mau menyerahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Endingnya begitu sebenarnya keinginannya. Lalu butir-butir di atas menunjukkan kafir Quraisy telah merencanakannya dengan sangat matang melalui musyawarah. Artinya apa yang disebutkan di poin pertama itu sudah dirapatkan matang-matang dan sudah dihitung. Ketika langkah itu dilakukan, nanti kaum muslimin, kaum mukminin akan mengalami kondisi yang lemah, psikologinya pun terganggu, maunya begitu, sehingga endingnya nanti sekali lagi Muhammad diserahkan. Tentu sekarang kita bicara tentang Muhammad dulu, nanti langkah kita apa menghadapi orang yang ingin melemahkan umat Islam itu, sehingga jangan sampai
mereka itu menyusun satu strategi untuk melemahkan yang hak dengan kebatilan, lalu kita tidak mampu membalas. Dan itu kan sudah pernah dicoba itu tentang pemboikotan itu, dan berhasil sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita pun harus menghadapi yang sama. Wes gak usah berangkat, kalau kita itu kita korelasikan dengan Palestina, gak usah berangkat ke Palestina. Kaum muslimin di Indonesia sepakat semua, produk mereka tidak dibeli, dan secara hukum kan tidak masalah. Itu kacau, wes kacau. Lalu piagam dolim tersebut ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Piagam dolim ya yang di atas tadi, tidak boleh begini, tidak boleh begini, ditulis komplit. Piagam dolim tersebut ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdumanaf bin Abduddar, atau ditulis oleh Nadhr bin Al-Harith, atau ditulis oleh Baghid bin Amr bin Hisham. Sejarawan berbeda siapa yang menulis piagam itu, tapi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menguatkan bahwa yang menulis itu adalah Baghid bin Amir bin Hisham bin Hashim, mohon maaf, itu yang kuat. Jadi sejarawan itu berbeda siapa yang menulis piagam tentang pemboikotan itu, dan itu berbeda pendapat, tapi yang terkuat adalah Baghid bin Amir bin Hashim, sesuai apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dan Rasulullah SAW mendoakan siapa yang menulis itu dilaknat oleh Allah, lumpuh. Jadi setelah menulis itu stroke, lumpuh. Nah, makanya didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tangan penulis lumpuh. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Jangan coba-coba di antara kita itu ikut, walaupun dalam pemikiran saja, melemahkan Islam. Andai kata dohir kita masih muslim, lalu kita punya hati mendukung siapapun yang melemahkan Islam, kita kena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanjatkan waktu itu, tapi doa itu masih ada korelasinya dengan irisan siapapun yang membantu untuk melemahkan Islam. Andai kata kita diberi sakit oleh Allah tidak apa-apa, tapi jangan sakit itu karena faktor ada irisannya dengan ini. Kan banyak Allah menguji di antara kita, mungkin naudzubillah ada kena stroke, ada kena apa, tapi jangan sampai sakit kita itu karena faktor kasus seperti ini. Kalau Allah memberi sakit karena Allah itu ingin menguji kita, kemudian ingin membersihkan dosa kita, itu kan nggak masalah. Tapi ini enggak, ini memang sudah semi azab ini. Dan karena dia menulis itu, didoakan oleh Rasulullah, lumpuh. Salah satu lagi, ini adalah salah satu lagu lama untuk menghancurkan dakwah Islam. Jadi cara-cara pemboikotan dan seterusnya itu lagu lama untuk menghancurkan dakwah Islam, bukan lagu baru itu. Nah, oleh karena itu, misal sekarang ya, misal mohon maaf, andai kata di Indonesia ini ada strategi bagaimana caranya kaum muslimin bisa menjadi lemah, lalu nanti sudah disetting sehingga kemudian kaum muslimin itu menggantungkan pada seseorang, dan seseorang itu punya keinginan pribadi, itu bisa jadi dan bisa muncul itu, sehingga kemudian orang yang punya kuasa, orang yang punya kekuatan itu membuat strategi bagaimana caranya kaum muslimin itu bergantung kepada dia, dan sudah disetting.
Sehingga siapapun kaum muslimin secara akademisi levelnya kayak apapun itu sudah mati sudah, dan harus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang punya tujuan tertentu itu. Apalagi nanti ada strategi bagaimana caranya kaum muslimin itu walaupun beragama tapi kayak macan ompong, agamanya itu tidak berisi. Itu bisa jadi membuat strategi, bisa jadi pemboikotan, bisa jadi dibuat strategi kebergantungan terhadap kebutuhannya kepada seseorang. Saya hanya berandai-andai saat ini, dan itu lagu lama istilahnya, tapi efektif itu. Yes, mohon maaf ya, misalnya gini, tidak diboikot, tapi jenengan misalnya ada seseorang butuh dengan saya, lalu saya punya planning ke depan agar seseorang itu mau saja melakukan apa yang saya inginkan, karena butuh ya saya kasih. Waktu itu butuh modal misalnya, saya hutangi terus sampai dia itu lemah. Artinya andai kata ingin melawan saya itu wis nggak mungkin pikirannya, apa? Karena punya beban. Kalau misalnya melawan atau menentang apa yang saya instruksikan, lalu saya bilang begini, kembalikan uang itu besok sore, dan uang itu tidak sedikit. Misalnya ada orang yang secara ekonomi lemah terus punya hutang kepada saya 1 miliar, terus saya suruh mengembalikan besok sore, nggak mungkin. Sehingga waktu dia mau protes terhadap saya nggak jadi. Dan itu cara strategi. Makanya kita harus memahami sejarah kayak seperti itu. Nah, lihat, harga dinaikkan. Waktu itu suplai bahan pokok itu masih, tapi harga dinaikkan. Dan kenaikannya itu sudah dimusyawarahkan. Bagaimana nanti orang mukmin tidak mampu membeli, dinaikkan. Sehingga kemudian ya secara otomatis kan nggak mungkin orang mukmin mencuri, nggak mungkin. Sehingga kemudian dengan begitu ya menjadi lemahlah orang mukmin itu, harga dinaikkan. Beli dari kafilah musim haji sebelum masuk Makkah, satu. Jadi orang kafir Quraisy itu, siapapun pedagang yang mau masuk Makkah itu sudah dibeli oleh mereka, sehingga kaum mukmin, kaum muslimin itu sudah tidak bisa membeli lagi, dicegat di luar sudah. Coba. Kemudian berkata Abu Lahab kepada kafilah dagang, ya ma'syarat tujar, ghalu ala ashabi Muhammad hatta la yudriku ma'akum syai'an wa qad alimtum mali wa alimtum kadzalik wa fa'adhimmati fa ana dhaminun wala khasaratun alaikum. Abu Lahab ini kan termasuk sosok yang berupaya keras bagaimana Muhammad itu bisa lemah. Andai kata tidak bisa terbunuh Muhammad, itu bagaimana Muhammad bisa lemah, dan ajaran Muhammad itu tidak bisa berkembang. Nah, dalam pembekotan ini Abu Lahab punya peran penting. Abu Lahab ini adalah termasuk yang melobi pedagang yang ingin berdagang ke kota Mekah, dan ini instruksinya diantaranya apa? Wahai para pedagang, naikkan hargamu kepada sahabat-sahabat Muhammad sehingga mereka tidak bisa membeli apapun. Kalian semua sudah mengetahui kekayaanku kan, bahasanya begitu, dan kalian sudah tahu bahwa saya akan menepati janjiku. Saya akan mengganti kalian semua, tidak akan ada kerugian atas kalian. Apa maksudnya? Naikkan harganya, nggak apa-apa Anda
berjual beli kepada orang mukmin, tapi naikkan harganya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, harga itu sudah ditentukan oleh Abu Lahab. Berapa harganya? Dan harga yang ditentukan itu karena Abu Lahab tahu kemampuan orang mukmin untuk membelinya, itu dinaikkan dengan ukuran yang kaum mukmin tidak mampu beli. Bayangkan, wong jenengan ada berita ya, beras naik 1 kilo 20.000, wis ngene wisan goyang. Sekarang berapa beras 1 kilo? Lek saya kan nggak risau, naik ndak wong aku nandur dhewe gak apa-apa. Tapi bagi orang yang hidup di kota terus beras dinaikkan, coba ada berita beras 1 kilonya 30.000 sampai 50.000, saya ingin tahu perasaan ibu-ibu. Wes goyang. Padahal beras masih ada loh ya, tapi harganya dinaikkan, itu sudah luar biasa. Dan waktu itu kan kondisi masyarakat kota Mekah tidak seperti kita. Ya lek dewek nang kepengen kangkung nandur dewe nuk teras oma bisa. Di sana kan tidak bisa. Nanam sayur tidak bisa, nanam ini tidak bisa. Ya kan? Dan perlu diketahui bahwa di sekitar Mekah itu sebagaimana Bapak Ibu ketahui jarang ada kebun kurma. Ya dari dulu memang bentuknya begitu, gersang. Nah, itu kan dipahami oleh penduduk Mekah yang memusuhi Islam itu, sehingga caranya gimana melemahkan orang mukmin, ya diboikot saja. Di antaranya barang tidak boleh masuk tapi harga dinaikkan. Dan Abu Lahab punya strategi itu, kacau sudah pokoknya. Dan itu lamanya 3 tahun loh ya, lamanya 3 tahun diperlakukan seperti itu, terus lemah banget itu. Nanti kita ketahui, mudah-mudahan waktunya cukup. Ahlul batil pun membelanjakan harta di jalan batil, sudah sepantasnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala alul haq lebih dari itu. Lo ahlul batil lo membuat strategi dalam jalan kebatilan itu mampu. Apakah kita tidak mampu? Dalam hal yang hak itu kemudian membuat strategi bagaimana orang yang ingin melakukan kebatilan itu lemah. Mampu. Tapi kadang psikologi kita terganggu, kayaknya Allah tidak menjamin. Ini sudah ada yang berpikir begini barangkali di antara Bapak Ibu. Lah kenapa ya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Nabi, kemudian yang menurunkan wahyu, kenapa kemudian musuh-musuh Islam itu tidak dihabisi aja sekalian? Jawabnya gampang, lek ngono kerjaan kita apa? Wong kita ini diciptakan oleh Allah ini menjadi khalifatullah fil ard, diantaranya adalah juga membawa risalah itu. Dan itu tidak bisa kemudian kita itu wis dijadikan oleh Allah wis gampang, enggak. Memang itu ujian buat kita. Nah sebenarnya Allah kan mampu ya, kenapa Rasulullah dibuat susah-susah begitu? Harus minta perlindungan sana sini dan seterusnya. Ya itu kita harus pahami begitu. Ya bolehlah kita berdoa, tapi ya begitu itu cara Allah. Berapa kali kita berdoa, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, ya Allah hancurkan musuhmu, dan musuhmu itu adalah musuh agama, kan selalu kita doa begitu. Tapi ya kata Allah, iya tanteni ya apa upayamu, kan gitu. Bukan tidak dimakbulkan oleh Allah, ya nanti pada akhirnya itu kan mereka hancur kan pada akhirnya. Tapi dalam perjalanan hidup kita diuji oleh Allah tentang itu. Nah sekali lagi mereka ini membelanjakan harta di jalan yang batil, ahlul batil ini. Bagaimana kita? Lo jangil lo ya. Sebenarnya ketika saya melihat apa yang seliweran di media sosial tentang strategi pemboikotan, itu sangat-sangat efektif. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mohon maaf loh ya, sampai sekarang masih ada ya yang mampir
di kedai-kedai yang itu berafiliasi ke Palestina. Ono sing mikir ngene, ya aku mampir tapi ya mbok Ustaz, mbok iku wae kedai-kedai yang berafiliasi ke Israel maksud saya. Ono sing mikir ngene, ya mbok tak gak ero mbok iku afiliasi nang Israel toh enggak, wong pokok aku mampir ngono kan gitu kadang. Tapi coba diteliti, ini milik siapa? Itu secara hukum negara pun tidak salah kita, tidak salah. Dan tidak ada di situ unsur pidana. Wong itu hak kita mau beli atau tidak tergantung kita. Kadang kita sih nggak betah. Kayaknya kalau nggak makan itu kok nggak sehat loh. Nah, kenapa mereka mampu membuat kekacauan di kalangan umat Islam, kita tidak mampu. Tapi yo kadang di kita itu aneh yo. Kita sudah sepakat menggebung kok muncul ono sing koyok-koyok wong muslim terus mari ngono gawe strategi. Oh, enggak boleh ini gini. Itu biasa ngono, Indonesia itu biasa. Tapi cobalah kita membuat strategi yang manis tanpa ada huru hara. Ya wis meneng-meneng gak tuku lah wis beres. Dan itu cara yang paling efektif. Dan mereka dulu mampu membuat umat Islam begitu lemah. Dengan cara ini kenapa kita tidak mampu? Kan begitu. Nah, 3 tahun penderitaan. Coba jenengan lihat. Dari Muharram tahun ke-7 kenabian hingga tahun ke-10. Ini sebagaimana di buku Rahiqul Maktum, yaitu Mubarak Al-Furi penyusunnya. Nah, pemboikotan itu selama itu. Penderitaan itu diderita oleh kaum mukminin, kaum muslimin saat itu 3 tahun. Coba. Tinggal di perkampungan Bani Muthalib. Mereka tinggal di situ. Ketiadaan bahan pangan selama 3 tahun. Nah, saya agak berhenti sebentar di sini, tapi kita bicara di kita. Aslinya orang Indonesia itu mau diboikot atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup nggak ngefek aslinya loh ya, nggak ngefek. Paling hanya nanti di masalah-masalah yang tidak kebutuhan pokok. Andai kata Indonesia itu diboikot apapun caranya untuk kebutuhan hidup gak ngefek. Maka ini harus kita pahami semua. Bagaimana ngefek? Wong kebutuhan pokok kan termasuk sayur-sayuran, termasuk ikan gitu. Itu andai kata kok kemudian kebutuhan yang lain diboikot itu gak apa-apa. Contoh gini, minyak sudah tidak produksi, minyak goreng. Andai kata ada gitu, aku secara pribadi, saya secara pribadi nggak riso, tak goreng iwak, tak godok lah wis tak bakar, malah enak dibakar itu, bakaran. Apa susahnya di Indonesia? Diboikot nggak disuplai ikan dari luar negeri. Loh, di Indonesia itu sudah penuh ikan. Wong musim gini ini di Ndukun itu bandeng loh 2.000 1 kilo, 2.000 rupiah. Sampai lek gelem kulaan-kulaanan Ndukun. Coba sayur tumbuh di empang tambak itu, kangkung itu kan jenengan kan beli toh, kangkung di Surabaya, di Ndukun nggak beli. Buang-buang itu sampai di semprot racun rumput biar mati, nggak ngefek. Nah, sehingga kemudian dengan cara itu sebenarnya yang strategi itu adalah kaum muslimin di Indonesia itu untuk membuat jera yang lain. Penduduk terbesar, penduduk Islam itu kan di Indonesia. Lah coba sepakat serentak, wis gak tuku iki, gak tuku iki, bingung. Sampean lho ya, sampean kabeh.
gak ndelek duit nok bank setahun wae. Duit sampean aja ndelek nok bank setahun. Bank sing iku wis ngene goyang. Iku gek ngono lho ya. Wis gini ae lah. Uang jenengan yang ada di bank itu serentak sampean tarik semua. Seluruh Indonesia kaum muslimin narik uangnya di bank apapun. Megap-megap ngene bank. Tapi kadang kita tidak menyadari itu. Artinya apa? Sebenarnya kekuatan kita itu tidak harus fisik Bapak Ibu. Kekuatan pola pikir, strategi untuk melemahkan dan membuat mereka jerah itu gampang sebenarnya. Tapi kita kadang sudah terkalahkan dengan koyoke nggak makan, koyoke nggak sehat, macam-macam. Itu. Nah, kemudian hingga mengonsumsi dedaunan. Jadi ketiadaan bahan pangan itu hingga mengonsumsi dedaunan. Nah, mengonsumsi dedaunan di tanah Arab itu jangan dibayangkan kayak di sini. Kemudian lalapan, ndak enek lalapan. Dedaunan ya rumput-rumput yang tumbuh di batu-batu itu. Jangan dipikir saat itu kemudian ya masih enak Ustaz makan dedaunan. Bukan lalapan loh yoi. Tapi rumput yang tumbuh di bebatuan itu dimakan karena saking tidak ada makanan. Seringkali para wanita dan anak-anak merintih, tidak ada makanan. Nah, hal itu dilakukan musuh Islam sampai sekarang. Coba jenengan dengar beritanya, dan kan misalnya sekarang di Palestina itu kadang suplai bantuan itu tidak boleh masuk. Kadang begitu, suplai bantuan itu tidak boleh masuk, bahan makanan tidak boleh masuk. Dan itu sekali lagi lagu lama itu yang dipakai itu, dan efektif. Tapi nah, kenapa kita tidak membalas dengan cara itu? Sebenarnya kita mampu membalas itu. Harga mahal, akidah yang harus dibayar dengan pengorbanan besar. Apa? Karena di samping mereka menaikkan harga, kalau mau membeli itu masih ditawar. Harga kami turunkan dengan catatan jangan mendukung Muhammad. Harga kami turunkan dengan catatan kembalilah kepada agama nenek moyang Anda. Ini urusan perut kan terus goyang gini. Wong di Indonesia saja masalah kristenisasi, mohon maaf, itu diantara keberhasilannya adalah menganalisa sejauh mana kebutuhan orang yang mau dimurtadkan itu. Dan banyak orang yang murtad itu gara-gara urusan perut. Lagu lama tapi efektif. Seperti itu. Bahan makanan diselundupkan. Seperti ibu susu Rasulullah SAW, Halimah Sa'diyah. Ini kok ada unsur ini. Hakim bin Hisham, keponakan Khadijah. Hakim bin Hisham ini mempunyai tugas untuk bagaimana caranya bahan makanan itu bisa masuk. Dan ini adalah keponakan Khadijah dia. Tapi saat Hakim bin Hisham ini membawa gandum untuk dimasukkan itu konangan sama Abu Jahal, tengkar rame itu sampai segitunya. Padahal sebenarnya itu keluarga besar sebenarnya. Nah, Abu Jahal berkelahi dengan Abu Bakhtari Al-As bin Hisham bin Al-Harith bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kenapa Abu Jahal bertengkar dengan orang-orang ini? Ya karena Abu Jahal itu melarang Hakim bin Hisham itu memasukkan bahan baku makanan itu. Sehingga kemudian mereka ini kan, oh, jangan melakukan itu, ini bahaya. Nah, mereka akhirnya bertengkar dengan Abu Jahal. Sampai segitunya waktu itu.
Walau demikian, tarbiyah dan dakwah tidak berhenti. Artinya walau diboikot dengan cara seperti itu, tarbiyah dan dakwah tidak berhenti, tetap jalan. Cuman perlu dipahami, jangan dianggap itu tidak berpengaruh, pengaruh besar. Ya jalannya jalan stagnan di dalam situ, tidak bisa ekspansi keluar dan seterusnya. Karena dakwah itu pun butuh finansial, dan itu penting. Nah ini pemboikotan di Makkah berlangsung ketat. Jadi yang dari Jabal Qoyquan dicegah, dari Jabal Umar dicegah, dari ini semua arah dicegah semua, nggak boleh masuk kota Mekah. Andai kata boleh masuk pun harga dinaikkan itu, terus ketat banget. Dari segala arah itu pedagang datang dari mana itu sudah dicegat di situ. Luar biasa mereka upayanya. Serupa tapi tak sama. Perlindungan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap terjaga. Saat tidur pun Rasulullah SAW selalu dalam penjagaan, dan pamannya Abu Thalib itu walaupun tidak memeluk agama Islam, agama Muhammad, itu selalu membuat perlindungan terhadap Muhammad, sehingga ketika Muhammad tidur itu selalu dijaga, jangan sampai nanti ada orang yang datang menikam dan seterusnya. Nah, kayak begini penting kita pahami. Muslim Bani Hashim, Bani Muthalib ini yang beriman, kemudian kafir Bani Hashim, Bani Muthalib ini asobiyah. Asobiyah itu artinya sudah membuat petak-petak, ini kelompok ini tidak boleh berinteraksi dengan yang lain dan seterusnya. Kemudian perlindungan pemimpin yang kafir kepada dakwah. Bagaimana kalau ada perlindungan pemimpin yang kafir kepada dakwah? Menurut jenengan direspon atau tidak? Menurut jenengan, monggo jenengan jawab. Perlindungan pemimpin yang kafir kepada dakwah itu direspon atau tidak? Harus direspon, dan tidak apa-apa, dengan catatan dapat diterima tanpa mengorbankan akidah. Artinya jangan sampai ada persyaratan yang nanti persyaratan itu merubah akidah kita. Kemudian wajar jika dalam persekutuan tidak saling serang atau kecam. Karena sekarang kita lagi bersekutu dengan kafir misalnya, namun juga tidak memuji kekufuran mereka. Walaupun kita sekarang itu mendapat perlindungan, tapi akidah jangan dikorbankan, lalu kekafirannya pun jangan dipuji. Jangan saya kasih fakta sekarang. Ini kan di zaman itu, contoh Abu Thalib melindungi Rasulullah SAW. Keluarga besarnya banyak yang belum memeluk Islam pun saat itu sudah melindungi Muhammad SAW. Itu tidak masalah, tapi jangan mengorbankan akidah, jangan memuji keyakinannya, jangan. Nah sekarang kan tidak, ada kelompok-kelompok yang muncul di kalangan masyarakat kita itu mempropagandakan tentang bagaimana toleransi, bagaimana kebersamaan, tapi sampai melepas akidahnya. Andai kata tidak terlepas semua, itu sudah tercoreng, sudah tercemar akidahnya. Kedua, itu memuji akidah yang melindungi itu, dan sebenarnya tidak boleh. Kan kita belum pernah mendengar Muhammad SAW walaupun dilindungi oleh Abu Thalib yang itu pamannya dan tidak memeluk Islam, kemudian gini keyakinan Abu Thalib, kan tidak pernah. Tapi Rasulullah menerima. Saya punya fakta di negeri ini, banyak dai yang kita sebar ke pelosok-pelosok itu
dilindungi oleh orang yang tidak muslim. Saya ambil contoh, ada dai di Kepulauan Mentawai di daerah Sumatera sana. Kepulauan Mentawai itu kan kepulauan yang sudah luar, yang sudah masuk di laut lepas, ya, Samudra India itu. Nah, dai yang kita kirim ke situ itu yang melindungi itu orang Hindu, dan orang Hindu itu menjadi tokoh yang disegani di daerah itu. Apa kata orang Hindu itu? Dia bilang begini, siapa yang mengganggu anak ini berhadapan dengan saya. Dan anak yang dimaksud itu adalah dai yang kita kirim, yang dia ngajar ngaji macam-macam itu segitunya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita hormati dan kita terima perlindungannya itu, karena kalau tidak cara itu, dai itu tidak bisa masuk. Tapi kita pun tidak mengatakan bahwa agama Hindu itu agama yang kita komentari dengan positif, enggak, menurut kacamata Islam. Tapi kita terima itu. Nah, ini saat itu pun begitu. Jadi satu sisi yang memusuhi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga kenceng melalui pemboikotan, sisi lain ada yang begini dan diterima. Ketinggian pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka mau berkorban padahal berbeda keyakinan. Nah, tadi di awal sudah saya singgung, kenapa keluarga besar yang belum memeluk agama Muhammad itu kok mau melindungi Muhammad? Itu karena ketinggian pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Walaupun mereka tidak seakidah, itu merasa diuntungkan dengan keberadaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya kayak yang di Kepulauan Mentawai tadi, yang orang Hindu, tokoh Hindu itu keberadaan dai itu merasa aman, nyaman, karena dai itu mengajarkan tentang bagaimana kebersamaan, mengajarkan tentang bagaimana menghormati sesama dan seterusnya, sehingga dia berani, siapa yang mengganggu anak ini berhadapan dengan saya padahal dia Hindu. Dan Nabi Muhammad saat itu pun begitu, dilindungi seperti itu. Azas manfaat untuk melindungi dakwah dengan isu kesukuan dan lain-lain. Artinya dengan melindungi Muhammad itu ada azas manfaat, satu sama lain diuntungkan. Begitu. Nah, ini serupa tapi tak sama maksudnya. Sepertinya ada kesamaan dengan yang saya, tapi tidak sama. Kalau yang tadi keluarga besar yang memusuhi Islam itu, bagaimana caranya Islam itu lemah melalui pemboikotan itu. Terakhir pesan saya, jenengan sudah tidak perlu repot-repot untuk ngurus paspor macam-macam ke Palestina, boikotlah saja apa yang menjadi kekuatan musuh Islam. Itu cara paling efektif. Dan sekarang sudah beredar di media sosial mana-mana yang saat ini tidak boleh kita beli. Saya baca, andai kata kita tidak mengkonsumsi itu, tetap sehat walafiat. Sing gak sehat itu sing produksi, yang punya produksi itu sing gak sehat. Lakukan itu. Dengan cara itu, maka kemudian yang hak akan muncul bahwa itu benar, yang batil akan lemah. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh mereka saat Rasulullah SAW mengembangkan Islam itu, diboikot secara gitu. Wes aman. Mudah-mudahan pertemuan kali ini sebenarnya masih agak panjang, tapi wes digenek-nek waktu nentek ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.